Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selaku umat yang hidup di akhir zaman ini, tidak ada lagi nabi yang akan Allah utus kepada kita, karena penutup para nabi dan rasul adalah baginda nabi yang agung, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Hidup di akhir zaman ini, kita diwajibkan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah. Kemudian lagi, sebagai teladan hidup, kita dianjurkan mencintai ahlul bait Rasulullah dan juga mendekati para wali-walinya atau duta-duta Allah, orang biasa namun selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita berjalan di jalan yang Allah rahmati, yang tentunya duta-duta Allah tersebut adalah mereka yang masih hidup di tengah-tengah kita. Muncul satu pertanyaan, kendati ada banyak hadis yang memberitakan tentang tanda-tanda figur wali Allah atau duta Allah tersebut, namun mengapa semakin sulit bagi kita untuk mengenali duta-duta Allah di akhir zaman ini? Siapakah mereka? Di manakah mereka? Untuk itu, saya nukilkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah yang maha besar dan agung, di antara para waliku di hadiratku, yang paling menerbitkan iri hati ialah si mukmin yang kurang hartanya, yang menemukan nasib hidupnya di dalam salat, yang paling baik ibadat kepada Tuhannya dan taat kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Dia tak terlihat di khalayak ramai, tak tertuding dengan telunjuk, rezekinya secukupnya, tetapi ia pun sabar dengan hal itu. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjentikkan jarinya, lalu bersabda lagi, kematiannya dipercepat, tangisnya hanya sedikit, dan peninggalannya amat kurangnya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hambal. Dari hadis tersebut dapatlah kita sedikit meraba seperti apa figur wali Allah itu atau para duta Allah di akhir zaman ini. Dia adalah figur yang tidak dikenal oleh orang banyak, bukan pula figur yang diutamakan atau diandalkan dalam kancah urusan duniawi. Umumnya mereka tidak berharta, bukan pribadi yang mudah mengeluh, kesabarannya tak terbatas, dan ketaatannya kepada Allah membuat banyak orang iri hati, asbab dia amalkan ketaatannya kepada Allah secara terang dan juga sembunyi-sembunyi, ketika di tengah orang maupun saat dia sendirian. Inilah gambaran sederhananya seorang wali Allah atau duta Allah di akhir zaman ini. Terkadang Allah memberitahukan kepada para walinya, duta-dutanya, atau orang yang dekat kepadanya tentang kesalahan-kesalahan dan kepalsuan seseorang, palsu dalam pernyataan-pernyataannya, palsu dalam tindakannya, dalam perkataannya, dalam pikirannya, dan dalam tujuannya. Bagaimana para wali Allah, duta Allah, atau orang yang Allah cintai itu bisa merasa senang bila mereka mendapati orang yang mempunyai penyakit dalam hati, lagi buruk tabiatnya seperti itu? Bagaimana orang yang demikian bisa beriman akan keesaan Tuhan bila berkecenderungan kesyirikan dan bila masih berpihak kepada musuh, si setan yang terkutuk, baik secara nyata maupun sembunyi-sembunyi, yang jika berdasarkan Al-Quran kelak mereka akan dicampakkan ke dasar neraka dan tinggal untuk selamanya. Namun Allah Azza wa Jalla masih terus memberikan mereka waktu tangguh. Dengan kasih sayangnya, Allah masihlah mendiamkan orang-orang yang demikian, mendiamkan kesyirikan mereka, membiarkan kedustaan mereka, mendiamkan langkah mereka bersama setan. Namun sejalan dengan itu pula, Allah menunjukkan kesalahan-kesalahan itu kepada orang-orang yang dicintainya, yaitu wali-walinya, duta-dutanya, atau orang-orang yang dekat dengannya sebagai cobaan. Atas perkara semacam ini, para waliullah, duta-duta Allah, atau orang yang dekat dengannya
yang Allah berikan pengetahuan sekaligus cobaan semacam ini dibuat amat cemburu akan hal tersebut, dan terkadang kemarahan batiniah dan kemarahan lahiriah terpacu oleh pikiran mereka. Terkadang terpikirkan bahwa kecemburuan itu dikarenakan kecemburuan akan keagungan Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Agung. Kadang terpikirkan untuk menolak orang palsu tersebut, dan kadang terpikirkan pula sebagai teguran bagi dirinya. Kadang juga cemburu karena kemahakuasaan kehendak dan kemurkaannya terhadap orang palsu yang mendustakan tuntunan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Namun Allah menyelamatkan para wali Allah, duta-duta Allah, atau orang-orang yang dekat kepadanya justru atas pikiran-pikiran mereka itu, yang sesungguhnya juga berasal dari ilham dan inayah yang Allah turunkan kepada mereka, sehingga mereka tidak akan mengutuk kesalahan-kesalahan dan kepalsuan orang-orang tersebut atas pernyataan-pernyataan palsunya tentang tindakan, kata, pikiran, dan tujuan mereka. Dengan demikian, mereka pun akan Allah tuntun sampai kepada satu ayat, karena jika mereka mengutuk itu, maka itu bisa diibaratkan para duta Allah tersebut meminum khamar di hadapan orang-orang yang sedang berjudi, yaitu orang-orang palsu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, yang artinya tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Surah Al-Baqarah ayat 219. Jadi dosa mengutuknya lebih besar daripada manfaat mendiamkannya. Oleh karena itu, wajib bagi para duta Allah untuk berdiam diri dalam keadaan-keadaan semacam ini, tunduk dan berupaya mendapatkan keabsahannya, tak berkeberatan terhadap kehendak dan takdirnya. Para wali Allah, duta-duta Allah, atau orang-orang yang dekat kepadanya, dengan ketakwaan mereka menetapi kesabaran akan cobaan Allah kepada mereka dengan menurunkan pengetahuan akan jati diri sebenarnya dari si palsu dan si penggah tersebut. Para wali Allah, duta-duta Allah, atau orang-orang yang dekat kepadanya menyerahkan urusan si palsu, si penggah yang berada di tepi jurang kehancurannya karena keponggahan dan ketakpatuhannya. Mereka, wali Allah, para duta Allah, atau orang yang dekat kepada Allah, menyerahkan semua itu kepada takdir Allah. Asbab Allah yang maha menyesatkan dan maha menunjuki bagi orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan kebenaran. Perlu untuk diperhatikan dengan seksama, jika terbersih di dalam pikiran dan hatimu akan kebengkokan si palsu dan si penggah itu yang Allah dekatkan kepadamu, itu artinya ada amanah buatmu untuk meluruskannya, dan setidaknya kamu berusaha dengan diammu untuk tidak mengiyakan kepalsuan dan kepenggahan itu. Namun jika kamu justru mengiyakannya, maka kamu lebih jauh palsunya dan lebih jauh penggahnya dari dia. Maka perhatikanlah, bisa jadi kitalah si palsu dan si penggah itu, tetapi bisa jadi juga kita yang Allah dekatkan kepada duta Allah itu. Atau tidak menutup kemungkinan juga bahwa kamu adalah salah satu dari duta Allah di akhir zaman ini yang ditugasi oleh Allah untuk berjihad meluruskan langkah bengkok orang-orang yang Allah dekatkan kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.